Pada video ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur prisma. Pertama, kita akan belajar tentang sisi prisma. Ya. Nah, prisma ini berbeda dengan balok dan kubus, di mana kalau balok dan kubus tuh alas dan tutupnya sama. Tapi kalau si prisma, alas tutupnya itu bisa bermacam-macam. Jadi, maka di sini disebutkan sisi prisma segi n sama dengan n plus 2. Ya. Nah, sisi itu, dan kemudian perlu diingat, sisi itu tidak sama dengan rusuk ya. Nah, sisi itu maksudnya bidang. Sekarang kita mulai aja dulu dari segi prisma segitiga ya. Kalau prisma segitiga berarti ya ini kan segi n, berarti n-nya sama dengan 3, maka sisinya kita dapatkan sama dengan 5. Coba kita hitung ada bidang apa aja. Sisinya, oke, kita mulai yang alas dulu ya. Ada ABC, kemudian tutupnya DF, lalu sisi depannya sini ada ABED, ya, ABD ya. Oke, lalu sebelah kiri dan kanan kita dapatkan sisi atau bidang pertama ACFD, dan yang terakhir sisi sebelah kanan itu BCFE. Oke. Jadi di sini kita hitung ada 5. Jadi sama ya. Oke, ini. Sekarang coba teman-teman ini ya kerjakan sebagai latihan prisma segi 4 dan prisma segi 5. Oke. Boleh nanti tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Setelah sisi, sekarang kita ke titik sudut ya, titik sudut prisma segi n yaitu sama dengan 2n. Jadi kita udah coba di apa namanya di sisi pakai prisma segi 3 ya. Oke, sekarang untuk titik sudut kita pakai prisma segi 4. Ya, maka di sini n-nya sama dengan 4. Maka titik sudutnya yaitu 2 kali 4 ya sama dengan 8. Kita cek titik sudutnya. Sudut prisma segi 4 ya. Yaitu ini titik sudut ABCD dan yang di atasnya EFGH ya. Oke, jadi ini totalnya ada ya 8 ya, sama.
Sama. Oke, coba teman-teman lakukan hal yang sama ya untuk prisma segi 3 dan segi 5. Nah, oke, kita lanjut ke rusuk prisma segi N. Oke, rusuk ya. Kalau rusuk itu berarti dari garisnya. Rusuk itu garis. Oke, kali ini kita coba pakai ini ya, prisma segi 5. Rusuk prisma segi 5. Oke, berarti N-nya 5, maka rusuknya 3 kali di rusuknya ada 15. Mau nggak ya? Kita cek rusuk prisma segi 5. Nah, kita mulai yang ini dulu ya, yang alasnya dulu. Jadi ada ini ya, alas. Berarti ini kita punya AB, terus AB terus muter ya. Jadi AB, BC, CD, maaf, DE, F ya. Oh, sampai DE ya. Oke, sampai DE berarti yang terakhir biasanya berarti EA ya. Kalau kita tulis ini AE. Lalu yang tutup oke, ada FGHIJ ya. Jadi kita tulis FG GH HI IJ KIR FG. Yang tegak, yang berdiri, yang menghubungkan ini ya, penghubung alas dan tutup. Oke, jadi F kemudian PG, lalu kalau sudah CH ya, dan DI, dan terakhir ada EJ. Oke. Nah, ini kalau kita totalkan ada 15 ya. Ini sama ya. Nah, sama. Lakukan juga. Nah, sekarang kalian cari rusuk untuk prisma segitiga dan segi 4. Ya. Coba teman-teman lakukan. Oke, kita lanjut. Oke, ini diagonal bidang prisma segi N, diagonal bidang. Kita coba diagonal bidang prisma segitiga ya, balik lagi. Oke, ini N-nya sama dengan 3 ya.
sama dengan ini 3 kurang 1, jadi 3 kali 2. Jadi diagonal bidang prisma segi 3 ada 6. Mari kita cek. Diagonal bidang prisma segi 3. Jadi diagonal bidangnya cuman ada di sisi tegak ya, atau di bidang tegak. Kalau kita lihat ini, kita ambil 1 ABD, oke, berarti kita dapat, teman-teman semoga masih ingat ya diagonal bidang. Berarti ini ya, bagi contoh ini ya, ini namanya diagonal bidang di AE dan ya, kalau tadi gambarnya ke sini ya, sekarang ke sini BD, E dan BD. Kemudian bidang sebelah kiri dulu ya, ACFD. Oke, berarti kita dapat AF dan CD. Kemudian sisi sebelah kanan BCEF, BCFE, maaf, BCFE dapatkan BF dan CE. So ini ada 6 ya. So, oke ya, teman-teman bisa coba untuk prisma segi 4 dan segi 5. Next. Ya. Oke, next terakhir ya, ini diagonal ruang prisma segi N. Oke, nah kalau kita coba prisma ini ya, prisma segitiga ya. Nah, diagonal ruangnya tapi ini 3 dikurang 3 kali 0 itu 0 ya. Nah, artinya prisma segitiga ini tidak punya diagonal ruang. Tidak punya diagonal ruang ya. Oke, sekarang kita cek prisma segi 4. Oke. Ini 4 kurang 3 ya. 4 kali 1.
Oke, jadi ada 4. Nah, berarti kita ambil salah satunya ini. Diagonal ruang dari E ke B ya. Motong ruang E. Ya. Oke, jadi ada 4. Pertama kita dapat ED. Ini ya. Ini ED. Terus AG ya. Lalu AB dan sama CF ya. Dan CF. Oke ya, karena tadi prisma segitiga nggak punya diagonal ruang ya, maka coba teman-teman cari diagonal ruang segi, diagonal ruang prisma segi. Kita coba mengerjakan soal latihan ya. Soal pertama, banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 9 berturut-turut adalah segi 9. Oke. Rusuknya tadi apa? Rusuknya 3N ya. Lalu sisinya ini N plus 2. Dia bilang segi 9 ya prisma. Oke, maka kita dapatkan ini artinya N sama dengan 9. Oke, jadi rusuknya kita dapatkan 3 kali 9 ya, rusuk sama dengan 27. Lalu sisinya 9 tambah 2. Banyak sisinya itu ada 11. Oke, jadi untuk soal pertama jawabannya adalah yang ini ya, D. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, nama prisma tegak yang mempunyai rusuk sebanyak 54 adalah, oke, nama prismanya segi apa nih? Rusuknya sama dengan 3N ya. Jadi ini sebanyak 54. Maka 3N sama dengan 54. Maka kita dapatkan N sama dengan 54 bagi 3 ya. Kita hitung 54 bagi 3. 54 1 3 2 4 ya. 8. Oke, jadi kita dapatkan N-nya sama dengan 18. Oke, jadi namanya adalah prisma segi 18 ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah A. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya.